Menurut riwayat, suatu hari Nabi SAW sedang duduk di masjid bersama Walid bin Mughirah, seorang pemimpin dan musyrikin Quraisy yang kaya. Tiba-tiba, Nador bin Al-Haris datang ke tempat itu dan duduk bersama mereka. Sedangkan di majelis itu juga ada beberapa tokoh musyrik Quraisy lainnya. Seperti biasa, Nabi SAW dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum Quraisy menyampaikan seruan beliau kepada mereka untuk mengikuti seruan Islam. Setelah Nador mendengar seruan Nabi, dia menanggapi dengan kata-kata kasar dan tidak sopan, menolak seruan Nabi di depan orang banyak. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Karena ia adalah seorang tokoh terkemuka di kalangan kaum Quraisy, maka peristiwa yang terjadi antara Nador dan Nabi diinformasikan oleh Walid bin Mughirah kepadanya. Walid berkata, Nador bin Al-Haris tidak bisa berdiri dan duduk menghadapi putra Abdul Muthalib tadi. Muhammad mengira bahwa kita dan apa yang kita sembah, yaitu Tuhan-Tuhan kita, akan menjadi kayu api di neraka jahanam. Abdullah bin Azibaro yang mendengar laporan Walid berkata, Demi Allah, jika saya mengetahuinya, saya pasti akan membantah Muhammad dan saya akan mengalahkannya. Coba tanyakan kepada Muhammad, apakah semua yang disembah selain Allah akan masuk neraka bersama orang-orang yang menyembahnya, padahal kita menyembah malaikat, Yahudi menyembah Uzair, dan Nasrani menyembah Isa bin Maryam kan? Apakah mereka juga akan masuk neraka? Mendengar perkataan Abdullah bin Azibaro, Walid bin Mughirah menjadi sangat tertarik hatinya, dan para pemuka Quraisy yang mendengarnya pun sangat tertarik. Mereka berpikir bahwa jika mereka berbicara dan berdebat dengan Muhammad, mereka akan menang. Kemudian ucapan Abdullah bin Azibaro disampaikan kepada Nabi SAW oleh sebagian sahabat Nabi. Nabi SAW setelah mendengar laporan sahabat beliau itu bersabda, setiap orang yang suka disembah selain Allah, maka dia akan bersama orang-orang yang menyembahnya. Sesungguhnya mereka hanya menyembah setan dan menyembah orang-orang yang memerintahkan mereka untuk disembah. Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW untuk menjawab pendapat mereka, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Orang-orang yang menyembah dan yang disembah selain Allah akan dijadikan sebagai kayu bakar di neraka jahanam, dan orang-orang yang menyembah selain Allah pasti akan masuk neraka. Jika berhala dan orang yang disembah benar-benar menjadi Tuhan mereka, mereka mengira pasti tidak akan masuk neraka, padahal mereka semua akan kekal di dalamnya. Mereka mengeluh di dalamnya, dan di sana mereka tidak mendengar apa-apa karena beratnya siksaan. Adapun orang-orang yang lebih dulu menerima kebaikan dan kebahagiaan dari Allah, seperti Uzair, Isa bin Maryam, dan lain-lain dari para pendeta dan imam yang benar-benar taat kepada Allah, mereka tidak pernah memerintahkan orang lain untuk disembah. Meskipun mereka dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrik, maka mereka akan dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak akan mendengar desir atau suara neraka, dan mereka akan selamanya berada di tempat kesenangan yang menyenangkan jiwa mereka, yaitu di surga. Terhadap orang-orang yang menyembah malaikat karena malaikat adalah putri-putri Allah, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu juga adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih memiliki anak, yaitu malaikat-malaikat. Maha suci Allah dari kata-kata dan anggapan mereka. Padahal para malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului firman Tuhan, dan mereka hanya melakukan semua yang Allah perintahkan. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan segala sesuatu yang di belakang mereka. Mereka tidak akan meminta atau memberi pertolongan kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Mereka sendiri gemetar antara takut disertai cinta dan hormat kepadanya. Karena itu, siapapun yang berani mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah," orang itu akan dibalas oleh Allah dengan neraka sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang zalim. Demikian beberapa riwayat yang menjelaskan pertanyaan dan permintaan para pemuka musyrikin Quraisy kepada Nabi dengan maksud mengejek, mengolok-olok, menertawakan dan menghina Nabi SAW dan seruannya. Jika bukan karena mengejek dan menertawakan Nabi SAW dan seruannya, mereka akan langsung percaya setelah pertanyaan dan permintaan mereka dijawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jika mereka meminta dan dikabulkan dengan bukti, mereka akan berkata, "Ini adalah sihir, ini perbuatan ahli sihir, dan ini adalah sihir yang luar biasa." Ada yang berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng kuno, ini adalah cerita bohong, ini adalah perbuatan tukang sihir dan sebagainya." Ketika mereka meminta keterangan dan kemudian diberi keterangan yang benar, mereka hanya berkata, "Itulah yang kau katakan sendiri, Muhammad tidak mungkin. Ini bertentangan dengan nenek moyang kita dan tidak menurut orang tua kita dahulu, bukan?" Dan seterusnya. Oleh karena itu, pertanyaan dan permintaan mereka tidak lain adalah ejekan dan hinaan serta cemoohan. Satu persatu permintaan dan pertanyaan mereka telah dijawab dan dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi SAW. Setiap kali Nabi diejek, diolok-olok, dan dimintai bukti dan pertanyaan oleh para pemimpin musyrik Quraisy, beliau menjadi sangat sedih dan sulit memikirkan tindakan mereka. Nabi selalu mengharapkan mereka untuk percaya pada seruannya. Suatu hari, keinginan beliau muncul bahwa Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Namun Allah mengetahui bahwa orang-orang yang mengingkari seruan Nabi SAW tidak akan percaya. Bahkan jika mereka melihat bukti yang lebih aneh dari permintaan mereka dan lebih ajaib dari yang mereka inginkan. Kesedihan Nabi SAW diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, agar beliau tidak terus-menerus menanggung kesedihan dan kesusahan, Allah memberi beliau beberapa pemahaman dan ajaran dengan wahyunya. Di antara peringatan Allah adalah sebagai berikut. "Sesungguhnya, kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, maka buatlah. Kalaulah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dapat petunjuk.
Sebab itu, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau datangkan bersama-sama dengan dia seorang malaikat? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Demikianlah beberapa firman Allah yang berisi peringatan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sedih. Allah memperingatkan Nabi agar beliau tidak terganggu oleh perbuatan mereka. Di antara kata-kata mereka ada sumpah disertai dengan nama Allah dan tampaknya sangat ingin beriman. Tetapi apa yang mereka katakan adalah bohong. Mereka tetap tidak akan beriman. Oleh karena itu, perkataan mereka tidak perlu diindahkan. Allah tahu bahwa kata-kata mereka dimaksudkan untuk mengejek dan menghina Nabi, bukan karena mereka ingin mencari kebenaran. Serahkan mereka kepada Allah, karena dialah yang mengurus perbuatan mereka.